Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 7 April 2024. Bertepatan dengan hari Minggu Paskah, Minggu Kerahiman Ilahi. Tema Rema hari ini adalah menghayati kerahiman ilahi di dalam komunitas. Disarikan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Akan saya bacakan mulai ayat ke-24. Kisah yang pasti sahabat Rema sering mendengarkan, apalagi di dalam situasi atau suasana Paskah seperti ini. Kisah tentang Thomas. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Diteruskan dengan ayat selanjutnya yang kita sudah sangat mengerti bagaimana kemudian Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yang mau menjadi tekanan kita di dalam Rema hari ini adalah bagaimana pentingnya sekali hidup berkomunitas. Kita bisa mengerti bahwa gereja itu mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat. Salah satunya adalah koinonia, berpaguyuban. Ya, ada liturgia, gereja yang merayakan iman, gereja yang diakonia, gereja yang punya sifat melayanan seperti halnya Tuhan Yesus, gereja yang martiria, menjadi saksi iman, gereja yang kerigma, gereja yang mewartakan kabar sukacita Injil. Tetapi satu hal yang juga menjadi ciri gereja adalah, atau sifat gereja adalah komunio, koinonia, berpaguyuban, berkomunitas. Kita akan belajar dari Rasul Thomas. Rasul Thomas terlambat mengalami sukacita Paskah karena dia tidak ngumpul bersama rasul yang lain. Sementara rasul-rasul yang lain itu berkumpul, ya, saling menguatkan di dalam ketakutan, ya, karena mereka dikejar-kejar, bisa jadi karena dikira mencuri jenazah Yesus, ya. Tapi mereka saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam komunitas, di dalam komunio. Nah, Thomas ini menyendiri, tidak mau berkumpul. Ya, mungkin terlalu sedih atau kemudian merasa kehilangan harapan. Justru menjauh dari komunitas, tidak bersama-sama dengan rasul yang lain, sehingga dia terlambat mengalami sukacita Paskah. Dikatakan 8 hari kemudian baru yang lain mengatakan, kami sudah melihat Tuhan. Nah, karena tidak berkumpul sehingga dia tidak mengerti ada berita besar itu. Itulah pentingnya komunio, pentingnya komunitas, pentingnya berpaguyuban. Sebagai orang Katolik, ya, itu salah satu cirinya juga berkomunitas. Dalam kebersamaan, saling meneguhkan, saling menguatkan juga di dalam kebersamaan. Rasul Thomas terlambat mengalami sukacita Paskah ya karena tidak berkumpul. Bahasa Jawanya dewe, menyendiri.
Ibaratnya kalau kita pernah mengalami camping atau api unggun begitu, kayu-kayu kering yang kita pakai untuk membuat api unggun akan senantiasa menyala, menjadi bara api. Bahkan ranting-ranting dikumpulkan di dalam api, di api unggun itu akan senantiasa panas. Panas kemudian juga menambah api semakin berkobar. Tersentuh hangatnya api, kayu yang kering itu terbakar kemudian. Tapi lihat, ketika satu kayu yang kering itu, yang sudah terbakar itu kita jauhkan dari sumber api, lama-lama kayu kering itu redup-redup, hilang apinya karena jauh dari api unggun, karena dia terlepaskan dari api itu, kemudian jadi kering, kemudian redup, menghilang, bahkan kemudian menjadi mati. Ya sudah, akhirnya menjadi tidak menyala lagi kayu itu. Sama seperti halnya Thomas, kita semua kalau menjauh dari komunitas apapun juga, apalagi itu menjadi gereja komunio itu untuk menyegarkan, meneguhkan iman. Kalau kita sebagai umat Katolik dewe atau menyendiri, tidak mau berkumpul, tidak mau berbagi, sharing dengan yang lain di dalam komunitas, kita sendiri kemungkinan akan menjadi lemah di dalam iman. Sahabat iman yang terkasih, pengalaman ini menjadi pengalaman kita semua. Selain liturgia, kerigma, martiria, diakonia, ada satu hal yang perlu kita hayati, yakni hidup koinonia, hidup berpaguyuban, hidup yang berkumpul sebagai persekutuan iman. Ini menjadi ciri khas gereja juga. Jangan sampai kita seperti Thomas yang karena menyendiri, tidak berkumpul, sehingga dia terlambat mendapat sukacita Paskah. Kemudian seperti halnya, jangan sampai kita menjadi kayu yang kemudian lepas dari api unggun itu, kemudian kita menjadi mati karena kita tidak lagi dekat dengan api yang membuat. Kalau di dalam iman sukacita pengalaman iman akan Yesus yang bangkit. Hari ini adalah juga hari Minggu Kerahiman Ilahi. Oleh karena itu kita akan merenungkan juga bagaimana pesan Yesus kepada Santa Faustina di dalam buku harian Santa Faustina yang di dalam nomor ke-206 ada pesan Yesus kepada Santa Faustina. Kebetulan ini adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Yesus berpesan kepada Santa Faustina, "Putriku, pandanglah lubuk kerahimanku dan pujilah serta muliakanlah kerahimanku ini. Lakukanlah begini, himpunlah semua orang berdosa dari seluruh dunia dan benamkanlah mereka ke dalam lubuk kerahimanku. Aku akan memberikan diriku sendiri kepada jiwa-jiwa itu. Aku mendambakan jiwa-jiwa itu pada hari pestaku, pesta kerahiman. Engkau harus menjelajahi seluruh dunia dan membawa jiwa-jiwa yang layu ke mata air kerahimanku. Aku akan menyembuhkan dan menguatkan mereka." Sangat jelas sekali dikatakan di sana, Tuhan Yesus berpesan kepada Santa Faustina dan menjadi perhatian kita di dalam rema hari ini. Himpunlah semua orang berdosa dari seluruh dunia dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Mereka, himpunlah mereka, berkumpul. Tidak hanya satu orang, tapi semua kita diharapkan untuk berkumpul, berhimpun untuk menyelami kerahiman ilahi, terutama di minggu-minggu Paskah ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat Rema yang terkasih, kita memperkuat sukacita Paskah ini dengan bersharing akan Allah yang hidup, akan Yesus yang menguatkan kita di dalam komunitas. Melalui sharing-sharing itu kemudian kita bisa bertumbuh. Kita tidak akan menjauh
menyendiri dari komunitas, dari paguyuban, dari persekutuan jemaat, karena ini adalah ciri dari dan sifat gereja juga. Justru di dalam komunitas kita bisa diteguhkan, juga bisa saling meneguhkan, bisa bersharing akan pengalaman Paskah kepada jemaat yang lain, sehingga kita juga semakin dikuatkan. Kita tidak akan seperti ranting yang sengaja kita lepaskan dari api unggun itu sehingga ranting itu kemudian menjadi mati. Tidak, kita akan tetap menyala bersama dengan yang lain, semakin dekat dengan komunitas. Justru pengalaman iman itu akan menjadi konkret, menjadi hidup, menjadi bertumbuh, bisa menguatkan, bisa meneguhkan yang lain. Komunitas apapun juga, bisa keluarga, komunitas pastoran, komunitas susteran, bruderan, komunitas tempat kerja, apapun juga. Justru disitulah tempat kita bisa bertumbuh. Terlebih kita bisa merenungkan di hari-hari ini bagaimana keraiman ilahi sungguh kita alami dan kita bagikan di dalam hidup komunitas, sehingga bisa menguatkan yang lain, tetapi juga semakin menghidupkan kita sebagai anggota gereja. Tuhan memberkati ya. Semoga kita senantiasa, keluarga kita, komunitas kita, hidup dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.